Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Ramadhani Putri, siswi SMP Negeri Haukirsari, akan menampilkan deklamasi biografi Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno atau akrab dipanggil Bung Karno, sebuah nama yang tak asing di telinga anak bangsa. Beliau adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Bung Karno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur, dan wafat pada 21 Juni 1970 di Jakarta. Ayahnya bernama Raden Sukemi dan ibunya bernama Ida Ayu Nyomantrai. Sejak kecil, Soekarno sudah menjadi anak yang berprestasi, bahkan mampu menguasai banyak bahasa. Itulah sebabnya kecerdasan Soekarno dikenal oleh dunia. Insinyur Soekarno sudah terjun ke dunia politik sejak usianya masih sangat muda. Soekarno terkenal pertama kali pada tahun 1915 saat menjadi anggota Jongjava Cabang Surabaya. Perjuangannya dalam menyejahterakan rakyat secara adil ditunjukkan ketika beliau memperkuat usaha-usaha ekonomi rakyat pribumi. Beliau juga aktif dalam kegiatan dan partai-partai politik. Sayangnya, dalam kegiatan berpolitiknya, Bung Karno sempat mengalami pengasingan. Insinyur Soekarno beberapa kali diasingkan oleh pemerintah Belanda pada masa penjajahan. Karena pemerintah Belanda khawatir melihat betapa aktifnya Bung Karno dalam menyebar dan mengajarkan nasionalisme. Pada tahun 1931, saat keluar dari penjara Sukamiskin di Bandung, Bung Karno sempat memberikan pesan kepada kepala penjara yang berisi, "Seorang pemimpin bahkan tak akan berubah karena hukuman. Aku masuk penjara demi Indonesia merdeka, dan aku meninggalkan dengan tujuan yang sama." Meskipun Bung Karno harus mengalami pengasingan berkali-kali dan mendapat hukuman dari Belanda, beliau tidak berhenti berjuang. Pada tahun 1933, Bung Karno dikirimkan ke ND, Flores oleh pemerintah Belanda. Lalu kemudian dipindahkan ke Bengkulu untuk diasingkan selama 4 tahun. Namun, pada masa penjajahan Jepang, Bung Karno memilih untuk menggunakan strategi dalam melakukan perlawanan, hingga akhirnya dipercaya untuk memimpin beberapa organisasi buatan Jepang seperti BPUPKI dan PPKI. Meskipun Bung Karno sempat dicurigai bekerja sama dengan pemerintah Jepang, Bung Karno tetap bertekad mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno tetap berusaha mencari taktik yang tepat agar dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan aman. Selama perjuangan yang panjang, akhirnya Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sejak itulah Soekarno diangkat menjadi presiden pertama Indonesia dan mulai dikenal sebagai sang proklamator yang didampingi Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Kita bisa meneladani semangat dan kegigihan Insinyur Soekarno dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ketika belajar di sekolah. Dengan tekad, semangat, dan kegigihan dalam belajar, kita akan meraih prestasi yang diinginkan, seperti perjuangan Bung Karno dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Demikian biografi Insinyur Soekarno. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.